السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada bab masalah Isra dan Mi'raj. Dan tentunya ini salah satu dari berita yang wajib diyakini oleh seluruh kaum muslimin, sehingga dimasukkan oleh para ulama dalam bab al-aqidah. Aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwa Isra dan Mi'raj adalah hak, benar-benar terjadi pada Rasulullah SAW dengan dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang sudah dibacakan, huwa alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga berita dalam hadis yang sudah dibacakan kemarin, hadis yang panjang mengisahkan secara detail Isra'nya Rasulullah SAW dan Mi'rajnya ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban salat 5 waktu. Adapun ikhtilaf para ulama, ada yang menyatakan bahwa terjadi 2 kali, bahkan ada yang menyatakan lebih dari 2 kali. Ini sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan masih ingat. Apa jawaban beliau? Ya ajaban li haula'il ladzina za'amu annahu kana miraran. Duhai anehnya mereka-mereka yang berkata bahwa Isra Mi'raj terjadi berkali-kali. Apakah mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu berkali-kali? Naam, ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Padahal jelas diriwayatkan 1 kali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, ambaitu fardhati wa khafaftu an ibadi ila akhirih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban salat 5 waktu. Allah telah meringankan bagi manusia, bagi kaum muslimin kewajiban mereka menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Adapun ikhtilaf yang berikutnya dari para ulama adalah perbedaan tentang masalah apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya ketika itu, ketika Mi'raj, hal ra'a Rabbahu. Terjadi perselisihan di kalangan sahabat bahkan. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah,
yang menyatakan melihat adalah melihat biqalbihi dengan hatinya, yang menyatakan tidak melihat dengan bahasa barang siapa yang menyatakan Allah SWT melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta, yakni yang melihat dengan mata kepalanya. Sebab hadis yang jelas Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Dan memang di riwayatkan lain disebutkan hijabuhun nur, hijab Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi pandangan adalah cahaya. Nah, yang kalau dibuka hijabnya niscaya akan terbakar seluruh apa yang dicapai penglihatannya. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepalanya, tetapi ra'a biqalbihi, melihat dengan hatinya. Ikhwanina a'azakumullah, adapun apa yang disebutkan dalam Al-Quran, thumma dana fatadalla, thumma dana fatadalla, ini masalah lain, bukan tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentang Jibril. Di sini ada catatan penting, kalimat yang sama dalam Quran dan hadis ternyata kisahnya berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Najm, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Tsumma dana fatadalla. Dana adalah mendekat, kemudian mendekat. Fahuwa ghairu dunu wa tadallil madhkuraini fi qissatil Isra. Kalimat dunu dan kalimat tadalli di dalam surat An-Najm bukan kalimat dana dan kalimat tadalli di dalam hadis Isra. Hati-hati. Walaupun sama kalimatnya, tsumma dana fatadalla. Dalam ayat ada, dalam hadis ada. Ternyata dalam ayat dan dalam hadis berbeda. Lihat di sini. Fa innal ladzi fi suratin Najm, adapun kalimat tsumma dana fatadalla yang ada dalam surat An-Najm, huwa dunuwu Jibril, itu adalah mendekatnya Jibril alaihi salam. Wa tadallihi, ini mendekatnya Jibril. Kama qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai keduanya. Dari Aisyah diriwayatkan oleh Muslim dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa makna ayat tadi tsumma dana fatadalla ay Jibril, kemudian Jibril mendekat. Baik. Karena diawali dengan kalimat allamahu syadidul quwa, diawali dengan kalimat allamahu syadidul quwa, bahwa dia Rasulullah SAW diajari wahyu oleh asyadidul quwa yang memiliki kekuatan, dumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, yang dia berada di ufuk yang tertinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat, semakin mendekat. Baik. Fadhamair kulluha raji'atun ila hadzal muallim asyadidil qawi. Maka domir-domir tadi semuanya, kata ganti tadi semuanya kembalinya kepada al-muallim asyadid al-qawi, yang mengajarkan wahyu, yang syadid, yang kokoh dan memiliki kekuatan. Siapa itu? Siapa yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW? Jibril. Allamahu syadidul quwa. Maka dhamir berikutnya, dumirratin fastawa. Siapa? Jibril. Wahuwa bil ufuqil a'la. Siapa? Jibril. Tsumma dana fatadalla, kemudian mendekat. Siapa? Jibril. Fakana qaba qausaini aw adna, hampir sangat dekatnya sejarak dua panah atau dua lembaran panah atau lebih dekat lagi. Apalagi disebutkan di dalam ayat itu, tsumma ra'ahu nazlatan ukhra. Ra'ahu nazlatan ukhra maknanya melihat sekali lagi. Kalau yang dimaksud melihat Allah tidak dua kali. Belum pernah Isra Mi'raj kecuali saat itu, iya kan? Tetapi di alam ayat ini
nazlatan ukhra, dia melihat yang kedua kalinya. Nazlatan ukhra artinya sekali lagi. Berarti pernah melihat sebelumnya. Ini juga menunjukkan sebagai qarinah bahwa yang dimaksud adalah melihat Jibril alaihi salam karena pernah melihat di dunia dalam bentuk aslinya. Sering Jibril datang tapi tidak dalam bentuk aslinya. Adapun dalam bentuk aslinya Rasulullah SAW melihat sekali di dunia. Dan kemudian melihat Jibril sekali lagi. Nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Melihat sekali lagi di sidratil muntaha. Ini melihat Jibril alaihi salam. Amma dunu wa tadalli alladhi fi hadits al-Isra. Adapun mendekatnya kalimat dunud dan kalimat tadalli dalam hadis Isra, tadi kan dalam ayat. Adapun dalam hadis yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj, fadzalika sarihun bi annahu dunur rabbi, maka itu sangat jelas sekali yang dimaksud adalah mendekatnya Allah, Rabbuna jalla jalaluh, Rabbuna rabbul alamin. Wa tadallihi. Wa amma alladhi fi suratin Najm, adapun yang ada dalam surat An-Najm, annahu ra'ahu nazlatan ukhra, bahwa beliau alaihi salatu wassalam melihat sekali lagi inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, fahadha huwa Jibril ra'ahu marratain. Rasulullah SAW sudah pernah melihat Jibril 2 kali, marratan fil ardi, sekali di bumi, wa marratan inda sidratil muntaha, dan yang sekali lagi adalah di sidratil muntaha. Sidratul muntaha adalah langit yang tertinggi. Wa mimma yadullu ala anna al-Isra bi jazazihi bil yaqdah. Adapun perkara berikutnya sudah dibahas masalah perselisihan apakah sekali atau lebih dari sekali. Ternyata yang rajih sekali. Juga sudah dibahas ikhtilaf apakah dalam keadaan dia melihat Rabbnya atau tidak melihat Rabbnya. Ternyata yang rajih adalah melihat dengan hatinya. Adapun dengan mata kepalanya tidak. Beliau menjawab, nurun anna arahu, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Baik. Yang ketiga permasalahan, apakah Isra dan Mi'raj dengan jasadnya atau rohnya saja? Adapun para aqlaniyun, orang-orang yang sangat mendewakan akal, mereka menyatakan mustahil kalau jasadnya. Nanti begini, nanti begitu, dibahas oleh mereka yang katanya gak masuk akal. Kalaupun ada perjalanan yang cepat secepat kilat, tapi apakah jasad mampu? Baru kecepatan sekian saja akan begini mukanya, akan begitu mukanya. Dibahas secara ilmiah oleh mereka. Mustahilnya jasad berjalan dengan cepat secepat itu. Mereka melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, maka kita tidak bahas dari sisi itu, tetapi membahas dari sisi riwayat dan ayat, bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas abdihi, hambanya, dan hambanya yang disebut hamba adalah roh dan jasadnya. Iya kan? Kalau rohnya saja tidak disebut manusia, atau kalau jasadnya saja tanpa roh nggak disebut manusia, disebut onggokan daging, bangkai dan seterusnya. Tapi kalau ada rohnya, ada jasadnya, baru dia manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dialah Allah yang maha suci yang mengisrakan abdihi, yang mengisrakan hambanya lailan, di malam itu. Minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini mimma yadullu ala anna al-isra bi jasadihi fil yaqdah. Dikatakan oleh Syekh Asy-Syari rahimahullah Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi bahwasanya yang menunjukkan Isra-nya Nabi adalah dengan jasadnya, bukan hanya mimpi, bukan hanya dibayangkan, tetapi benar-benar dengan jasadnya. Apa yang mendukungnya? Mendukungnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Wal 'abdu ibaratun an majmu' al-jasad war ruh. Dan yang namanya al-'abd, yang namanya seorang hamba, seorang manusia, itu adalah majmu', ibaratun an majmu', ungkapan tentang bergabungnya al-jasad war ruh.
Kalau bergabung al-jasad wal ruh, maka itulah al-abdu. Kalau daging saja tanpa ruh, tidak dikatakan al-abdu. Demikian pula ruh tanpa jasad tidak dikatakan al-abd. Kama annal insan ismun li majmu'il jasadi wal ruh. Sebagaimana manusia disebut manusia kalau bergabung padanya ruh dan jasad. Hadza huwal ma'ruf 'inda al-itlaq, dan inilah yang ma'ruf yang dikenal oleh ahli-ahli bahasa indal itlaq. Kalau disebutkan secara mutlak hamba atau manusia atau insan, maka mesti yang dimaksud adalah jasad dan rohnya bersama-sama. Wa huwa sahih, dan itu yang benar. Itu yang benar. Fa yakunul isra' bi hadzal majmu'. Maka kalau Allah katakan Allah mengisrakan hambanya, berarti Allah mengisrakan hambanya yang terkumpul padanya jasad dan rohnya. Wala yamtani' dzalika 'aqlan, dan itu tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan dengan akal. Dan mereka menyatakan itu bertentangan dengan akal, mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka mereka dalam keadaan tidak mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Mau dijadikan hambanya kuat, mau dijadikan hambanya untuk diisrakan, dimi'rajkan dengan kekuasaan Allah, bisa. Walau jaza istib'adu su'udil bashar, la jaza istib'adu nuzulil malaikah. Kalau boleh menganggap tidak mungkinnya manusia mi'raj ke langit, maka berarti boleh pula mengatakan tidak mungkinnya malaikat turun ke dunia. Ya Pak ya. Malaikat juga makhluk, sebagaimana manusia juga makhluk. Kalau dikatakan manusia tidak mungkin naik ke langit, mi'raj, maka bisa pula dikatakan berarti malaikat juga tidak mungkin turun ke bumi. Wadzalika yuaddi ila inkarin nubuwah, dan itu berarti mengingkari kenabian Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Jibril min fawqi sab'i samawat, yang diberi wahyu oleh Jibril alaihi salam dari langit yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mengingkari turunnya malaikat, berarti mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa huwa kufrun, dan itu kekafiran. Ikhwan fillah, a'azzallahu kaum muslimin sarmati. Dikatakan fa in qila, kalau ada yang berkata, famal hikmah fil isra'i ila Baitul Maqdis awwalan. Kalau ada yang tanya, terus apa hikmahnya Allah mi'rajkan, Allah isra'kan Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis? Apa hikmahnya? Kalau memang mau diberi kewajiban sholat, langsung saja ke langit, nggak perlu pakai ke Baitul Maqdis, langsung dari Mekah atau Madinah langsung ke langit. Kenapa harus mampir ke Baitul Maqdis dulu? Kalau ada yang tanya seperti itu, fal jawab, maka jawabannya wallahu alam, anna dzalika kana idharan li sidqi da'war rasul. Di antara hikmahnya adalah bahwa yang demikian sebagai idharan, untuk menunjukkan li sidqi da'watir rasul, untuk menunjukkan kebenaran pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan benarnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Mi'raj. Hina sa'alathu Quraisy, karena ketika diisrakan ke Baitul Maqdis, Quraisy bertanya, sa'alathu Quraisyun an na'ti Baitul Maqdis. Quraisy bertanya tentang sifat-sifat, ciri-ciri Baitul Maqdis kayak apa. Kalau kamu memang benar-benar ke Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami, kayak apa Baitul Maqdis. Ditanya oleh Quraisy tentang apa yang dilihat di Baitul Maqdis. Kamu ke sana? Iya. Tapi gimana bentuknya? Berapa tiangnya? Bagaimana ininya? Bagaimana itunya? Ditanya sekian pertanyaan-pertanyaan yang sungguh, kalau saja kita benar-benar ke Baitul Maqdis, nggak akan bisa menceritakan dengan detail. Iya kan? Kalau saja kita benar-benar ke sana, terus ditanya, kayak apa bentuknya? Seperti apa? Ini berapa? Pintunya bagaimana? Nggak akan kita bisa ngapalkan seluruhnya. Tetapi Rasulullah SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Taala kemudahan dalam masalah itu, sehingga dijawab dengan detail. Fana'atahu lahum, maka disifatkan kepada mereka dengan rinci.
Bahkan akhbarahum an 'irihim, bahkan bukan hanya mengkhabarkan kayak apa bentuk Baitul Maqdis, digambarkan pula oleh Rasulullah SAW tentang pasukan dagang atau kafilah dagang mereka, orang-orang Quraisy yang sedang berjalan dari Baitul Maqdis ke Madinah, ke Makkah. Kayak apa, berapa orang, seperti apa, unta yang terdepan, unta yang kayak apa. Disifati dengan rinci oleh Rasulullah SAW bahwa kafilah dagang kalian sudah mencapai daerah anu, sebutkan daerahnya. Unta yang terdepan berwarna abu-abu dan ada belang hitamnya. Dan dia begini, dia begitu. Dan akan datang nanti bersama terbitnya fajar. Ternyata persis seperti yang mereka telah ketahui, Baitul Maqdis seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal satu, apakah betul pasukan dagang mereka atau kafilah dagang mereka seperti yang disifatkan oleh Rasulullah SAW? Mereka menunggu di pinggir kota. Sebagian mereka memperhatikan ke arah akan datangnya kafilah dengan berharap-harap kalau kafilah itu datang persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Muslimin yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Pasti benar. Bentar lagi datang. Adapun musyrikin Quraisy melihatnya bukan ke arah mana kafilah datang, tapi ke arah matahari terbit atau fajar matahari terbit. Mereka menunggu. Lihat, bentar lagi matahari terbit nggak akan datang kafilah. Jadi satu lihat ke sana, yang ini lihat ke sini. Begitu matahari mulai kelihatan, mulai caharanya menyilaukan mereka menyatakan, lihat matahari telah terbit. Persis ketika itu kaum muslimin menyatakan, lihat al-air telah tampak. Persis datangnya ketika apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang ketika terbit matahari. Ketika semakin mendekat, ternyata mereka membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Unta yang terdepan adalah unta yang abu-abu, dalam keadaan memiliki belang hitam, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan detail, dengan rinci. Kalaupun kita naik pesawat tercepat, balik lagi bisa nggak lihat kafilah? Nggak akan bisa. Tetapi karena ini adalah kekuasaan Allah SWT dan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihat di perjalanan siapa-siapa yang berjalan, sukunya, bangsanya, orang-orangnya siapa-siapa, berapa orang, dan untanya seperti apa, terlihat semuanya dengan detail. Maka ketika Isra ke Baitul Maqdis sudah diakui dan dipercaya, nggak perlu tanya lagi tentang ke langit, Mi'raj. Iya kan? Nggak perlu tanya lagi tentang Mi'raj. Karena kalau ke Baitul Maqdis semalam sekejap mata saja bisa, ke mana saja berarti bisa. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir dan bisa mengisrakan hambanya. Maka Allah yang bisa mengisrakan hambanya dengan semalam, bahkan tidak sampai semalam, dalam sekejap, maka niscaya Allah bisa memi'rajkan hambanya ke langit yang tertinggi. Ini hikmah Isra. Kalau mi'raj saja, langsung dari Mekah ke langit dan kemudian turun membawa berita. Kewajiban salat 5 waktu, selesai. Mau ngetes apanya kira-kira? Kaum Quraisy akan ngetes apa? Bintangnya berapa? Mereka sendiri nggak tahu bintangnya jumlahnya berapa. Di langit pertama ada apa? Orang musyrikin Quraisy juga nggak tahu. Di langit pertama ada apa? Kedua ada apa? Ketiga ada, nggak tahu mereka. Gimana cara membuktikannya? Nggak ada cara membuktikan. Tetapi sengaja Allah Subhanahu wa taala isra'kan dulu ke Baitul Maqdis, baru kemudian mi'rajkan ke langit. Maka mereka bisa nguji dan ngetes kebenaran Rasulullah SAW. Taib, kalau engkau benar-benar ke Baitul Maqdis, bagaimana masjidnya? Coba sifatkan pada kami, gambarkan pada kami. Digambarkan dengan detail. Sampai setelah digambarkan dengan detail, masih ditanya lagi kafilah yang akan datang, yang sekarang dalam perjalanan dari Baitul Maqdis, digambarkan pula oleh Rasulullah SAW dengan detail pula. Ini hikmah Isra sebelum Mi'raj. Allati marra 'alaiha fi tariqihi
Walau kana urujuhu ila samai min Makkah lama hasala dzalik. Kalau saja urujuhu, mi'rajnya Nabi ke langit itu langsung dari Mekah, lama hasala dzalik. Enggak akan terjadi yang demikian. Enggak akan terjadi pengujian-pengujian dari musyrikin tadi. Idla yumkin ittila'uhu ala ma fis sama, karena tidak mungkin menampakkan pada mereka tentang apa yang ada di langit, karena mereka sendiri tidak tahu, sehingga mereka tidak bisa mengatakan ya atau tidak, nggak bisa membuktikan benar atau salah, karena mereka tidak tahu pula apa yang ada di langit. Law akhbarahum anhu, kalau dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang langit, mereka nggak tahu apakah benar atau salah. Wa qad ittala'u ala Baitul Maqdis, adapun Baitul Maqdis, laqad ittala'u, sebagian besar mereka sudah pernah ke Baitul Maqdis, sudah pernah ke Syam, bahkan dagangnya orang-orang Quraisy adalah ke Syam dan ke Yaman. Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita was-sayf, kata Allah. Dan karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu safar, rihlat asy-syita was-sayf. Rihlah di waktu syita, waktu musim hujan, waktu musim dingin, was-sayf dan masuk musim panas. Syita'i ila al-Yaman was-sayfi ila Syam. Dalam tafsir disebutkan kebiasaan mereka berangkat safar di musim panas dan di musim dingin, di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam. Sehingga mereka sangat tahu Syam itu seperti apa dan Baitul Maqdis seperti apa. Sehingga mereka bisa menguji dan bisa bertanya, "Hayy, seperti apa Baitul Maqdis?" Dan mereka bisa membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhbarahum bina'atihi. Maka Nabi pun mengkabarkan kepada mereka tentang sifat-sifatnya. Wa fi hadits al-Mi'raj dalilun ala thubut sifatil 'uluwi lillah. Dan pelajaran penting lainnya dari kisah Isra dan Mi'raj adalah kita mendapatkan faedah penting, akidah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Baik, gampang sesungguhnya membuktikan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh langit-langitnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya, sangat gampang. Kita tinggal tanya kepada mereka, kalian tahu kisah Isra dan Mi'raj? Insya Allah seluruh kaum muslimin tahu. Bahkan anak-anak ditanya tahu. Apa itu Isra Mi'raj? Ya ketika Rasulullah SAW diisrakan ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Kemana itu? Yang menemui Allah. Berarti Allah di mana? Di mana berarti Allah? Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh langit, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, sampai langit yang tertinggi, di atas Sidratul Muntaha, di atas arasnya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka tidak ada orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, atau menyatakan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dalam artian zatnya, kecuali orang jahil, orang bodoh yang dia bahkan tidak mengenali perkara-perkara yang sungguh sangat sederhana. Kalau Rasulullah SAW menemui Allah naik ke langit, berarti Allah di mana? Ini perkara yang sangat mudah. Adapun kebersamaan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, semuanya disebutkan dengan qarinah-qarinah, dengan diiringi qarinah-qarinah pembuktian bahwa maknanya bukan zatnya. Allah dekat, artinya kita tinggal meminta, Allah akan kasih. Ujib da'wat ad-da'i, kata Allah. Aku bersama kalian, aku mengabulkan doa kalian. Apa maknanya dekat? Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak jauh, walaupun Allah di atas arasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Karena Allah maha besar, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat. Sehingga kamu, manusia, makhluk, kepada perkara-perkara yang di situ saja jauh bagi kalian. Kenapa jauh? Karena kalian gak bisa lihat dengan detail.
kalau nggak bisa tahu apa yang ada di sana, bahkan nggak bisa mendengar suara bisikan-bisikan di sana, maka bagi kalian jauh. Tapi bagi Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha besar, maka bagi Allah itu sangat dekat sekali, dekat-dekatnya. Dan ini qiyasul aula yang diucapkan oleh para ulama, boleh kalau qiyasul aula. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi adalah kalau manusia demikian, Allah lebih-lebih lagi. Maka bagi Allah semuanya dekat. Barakallahu fikum. Bagi Allah semuanya dekat. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha besar. Sehingga jelaslah. Kalau berbicara tentang zat Allah, Allah di mana? Jawab dengan tegas. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh langit-langitnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Karena Allah yang paling tingginya, yang maha tingginya. Dan ini faedah yang diambil juga dari kisah Isra dan Mi'raj. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta